Oke, selamat datang di Ilham FT Auto ya. Kali ini saya ingin review mobil ini nih. Ini mobil apa ya? Sengaja mobilnya saya tutupin dari thumbnail, jadi nggak cukup terlihat nih. Kira-kira mobil apa ya? Kalian bisa tebak nggak ini mobil apa yang saya review? Bisa tebak? Mobil apa? Pasti kalian sangka ini adalah mobil-mobil mewah loh yang akan saya review. Ya memang ini bagi saya ini adalah mobil mewah. Mobil mewah, tapi memang mobil mewah yang bisa dibilang ada kirinya. Ya ada kirinya, benar. Coba kita buka nih. Expander bukan sih? Bukan, permisa tuh nggak nyala tuh. Tuh nggak nyala. Padahal saya pencet tuh. Tuh nggak nyala. Apa Pajero? Mana? Nggak nyala juga tuh. Ini Pajero yang ini. Kagak, bukan. Oh, nih. Pas saya buka mobil ini ternyata pemirsa. Oke, habis ini kita langsung review aja ya. Mitsubishi Triton ini bukan yang Strada ya. Ini adalah yang benar-benar pakai nama Triton, bukan Strada Triton, bukan yang Strada keluaran pertama. Ini ada Triton yang edisi adalah Triton Athlete. Oke. Untuk bagian depan ya, untuk si Mitsubishi Triton Athlete ya, Triton ya, langsung Triton, jadi nggak ada yang namanya Strada ya. Kalau yang versi ini ya, yang bisa dibilang sebenarnya benar-benar facelift, tapi lebih bagus dengan nama Triton Athlete-nya itu ya. Ini dia, biasanya ini kayak gini chrome, ini dibikin jadi warna hitam, ini jadi black glossy, bagus, jadi kelihatan nggak bikin silau. Untuk cahaya masa depannya dia lampunya sudah HID ya, multi reflektor ya, walaupun sisanya ini masih bohlam ya untuk lampu sen. Ya, tapi dia ada garisan LED-nya juga ya di sini ya. Dan dia fog lamp-nya di sini. Dia benar-benar nggak buang banget sama Mitsubishi Pajero itu ya tuh. Jadi bisa dibilang Triton Athlete cukup baik lah, cukup bagus ya untuk sebuah mobil double cabin yang sekarang ini masih dominasi ya, selain Hilux ya. Kalau untuk double cabin selain Toyota Hilux. Oke, sekarang kita berada di bagian sampingnya si Mitsubishi Triton Athlete ya. Untuk sampingnya memang nggak beda ya daripada Strada Triton yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi untuk yang Triton Athlete ini memang lebih bagus lah ya, dengan dual tone seperti ini ya. Kalau mobil warna hitam sih nggak kelihatan. Ini karena mobilnya putih jadi kelihatan dia dual tone. Dia untuk mesinnya ini VGT ya, mobilnya dia ya. Mesinnya sama kayak mesinnya Pajero. Untuk kaca masa lalu atau spion dia sudah electric retract, electric mirror, dan ada lampu sennya sini yang sudah LED. Untuk handle-nya dia berwarna hitam ya, dengan model keyless kunci ya tuh, dan spionnya sudah auto folding. Tapi dia tidak ada sensor yang buat langsung buka kalau misalnya pintu kunci ya. Jadi tetap kita harus tekan tombol ini. Di belakang juga handle-nya sudah warna hitam seperti ini, hitam glossy ya. Dan dia di sini pilarnya sudah menggunakan black top. Jadi lebih mewah. Dan dia nggak ada talang airnya ya. Dan di situ dia ada antenanya model sakul, tapi di bagian depan ya dia. Untuk yang si Triton ini ya. Harusnya di bagian belakang bisa aja sih, tapi kayaknya lebih tahu bagus depan. Ya begitulah. Dan di sini dia ada pijakan kakinya ya untuk naik. Dan kalau mobil ini enaknya beda sama si Ford Ranger ya, walaupun saya belum pernah review Ford Ranger ya, karena emang reviewnya ini sih. Ini kan basicnya juga si Ford Ranger. Ini dia ada pegangan di sini. Walaupun memang dia di sebelah kanan memang nggak ada hand grip, walaupun sebelah kiri ada hand grip, tapi istilahnya kata harus ada pegangan ini ya, karena memang mobil ini cukup tinggi ya. Apalagi yang tinggi ya bukan kayak saya. Ini agak susah naiknya kalau nggak ada pegangan ini. Kalau saya sih tinggal menggunakan kaki kiri ya udah, karena kaki saya panjang. Asal jangan tangan yang panjang aja yang enak. Untuk ban yang digunakan mobil ini adalah Dueler MT ya. Jadi bener-bener ban yang khusus bener-bener langsung buat main tanah. Bridgestone Dueler MT dengan profil bannya adalah 265 65 ring 17.
dengan peleknya berwarna hitam seperti ini ya, hitam job begini. Nah, untuk rem belakang mobil ini masih menggunakan tromol ya. Untuk rem depan mobil ini sudah menggunakan rem cakram ya. Padahal sebenarnya ini kan mobil kan udah harganya kan bisa dibilang dulu waktu lagi baru-baru keluar ya, di Gias ya, di Gias 2019 apa 2019 ya, harganya kan udah hampir-hampir 500 jutaan atau 400 jutaan ya. Tapi kenapa rem belakang masih tromol ya? Itu yang sangat disayangkan dari si Triton Athlete ini. Udah keren-keren begini ya gitu bentuknya, tapi rem belakangnya masih tromol. Kalau usah rem belakang juga cakram juga ya kayak si Pajero itu. Tapi Pajero itu juga rem belakang tromol ya, kecuali yang tipe yang tertinggi baru tuh dia bagus. Oke, sekarang kita berada di bagian belakangnya si Triton Athlete ya. Untuk tipenya ini adalah tipenya DID Common Rail ya, untuk si mobil si Triton Athlete ini. Untuk di sini bumpernya warna hitam ya, di bawahnya ada list oranye karena Athlete ya. Jadi emang ini adalah edisi spesial yang khusus. Ini tulisan Tritonnya di sini ya. Karena untuk yang ini akhirnya Strada dihilangin ya, nama Stradanya. Biasanya karena kan sebelumnya mobil ini kan namanya kan Strada ya, Mitsubishi Strada, terus Strada apa, terus lagi nambah Strada Triton, akhirnya Triton doang akhirnya. Jadi istilahnya kayak si Kijang Innova ya gitu ya. Awalnya pakai Kijang akhirnya ada yang nggak pakai nama Kijang. Jadi seperti itulah persis. Dan di sini dia ada kamera parkirnya, di sini ada handle buat buka pickupnya ini, ada high mount stop lampnya di sini ya. Dia plat nomornya di bawah situ. Dia untuk lampunya masih bohlam semua ya, masih bohlam semua. Dan untuk di sini ya, nah seperti ini ya. Untuk luas kabinnya semuanya ada di tulisan yang lewat, atau saya tulis di deskripsi, atau saya tulis di komentar. Itu panjang kali lebarnya semua ya, karena saya nggak hafal jujur aja. Tapi kalau menurut saya sih ini jujur ya, ini dulu saya udah pernah review double cabin yang Navara kalau nggak salah ya. Itu ya apa ya, lebih luasan ini sih daripada Navara ya kalau nggak salah sih. Waktu itu saya udah review, tapi ya hampir sama sih, semua double cabin tuh luasnya pasti sama. Tapi kalau menurut saya sih kayak lebih luasan yang ini ya, lebih luasan si Triton ini ya, lebih bagus ininya juga. Dan apa ya, lebih rapi sih memang, nggak langsung ke plat body, jadi dilindungin plastik gini ya. Dan ini kalau menurut saya, ini jujur aja saya masih bisa duduk loh di sini nih, tapi saya nggak berani coba-coba takut ini ya putus. Jujur ini dibuat dari tali ya, tapi ini talinya bukan tali yang sembarangan. Jadi ini kayaknya sih masih bisa kayak nampung buat 10 kilo kali ya. Kalau sampai 100 kilo ya hancur. Oke, sekarang kita berada di ruangan mesinnya si Triton Athlete ya. Ruangannya memang cukup rapi ya, bener-bener rapi. Dan ini adalah istilahnya mobil mewah yang pakai kir ini dengan rapi nih, beneran. Asli ini keren banget. Dan di sini ada peredamnya juga ya. Jadi tadi saya sempat nyalain mobil ini ya sebelum nanti ya, setelah tadi sebelum saya review ini kan saya geser dulu mobilnya, maksudnya saya pindahin ke agak posisi sini ya, biar nggak terlalu panas. Ini panas banget asli. Ini jujur suara mesinnya cukup nggak bising ya, jadi bagus. Karena ada peredamnya juga sih, dengan diesel ya, di ID Common Rail. Oke, sekarang kita masuk aja yuk ke dalamnya si Mitsubishi Triton Athlete. Oke. Nah, dia pengaturan bangkunya enak, udah elektrik loh. Tuh, jadi nggak usah pakai tenaga lagi ya. Dan ini adalah yang manual. Aduh, bener-bener ini adalah istilah transmisi yang sangat langka loh untuk sebuah Triton. Karena kebanyakan orang beli Triton tuh, kebanyakan tuh belinya Matic. Dan kalau kita nyalain ini, apakah nyalainnya pakai rem aja bisa dengan tombol start stopnya ini? Nggak nyala, Bo. Nggak nyala. Dia harus pakai kopling. Kalau itu baru nyala lagi. Bener. Baru nyala dia kalau pakai kopling. Karena memang ini adalah transmisi manual. Kalau manual pasti emang kalau nyalain
start stop itu pasti pakai kopling, kecuali kalau Matic baru pakai rem doang ya. Nah begitu. Untuk setirnya bagus ya, bentuk palangnya palang 4 seperti ini. Tapi yang sebelah kanan polos nih, nggak ada tombol-tombol, cuma yang ini tombol apa? Nah, tombol buat ini ke audio ya, tembusnya ke sini. Dia bagus, tapi kalau ini udah ada kamera parkir, jadi mundur enak tuh gitu. Tapi memang ini jujur ya, koplingnya ini tadi nih saya waktu geser aja ini jujur dalam banget tuh, dan kaki saya kelihatan bisa sampai lurus begini ya. Tuh, kelihatan kan? Tuh, itu jujur ini panjang banget loh koplingnya, asli. Dan dia pas kita mau masukin G1 nih, kalau misalkan kita tadi mau majuin, ini pas jalannya itu kita harus benar pastiin pas dulu. Nah baru berasa, baru kita lepas ininya. Nah baru jalan mobil ya. Benar-benar kalau yang nggak terbiasa dengan manual, ini ya bisa dibilang cukup ini ya, agak panjang ya untuk sebuah koplingnya ya, dalam banget gitu loh. Tuh, enteng tapi dalam. Tapi ini benar-benar ngatih otot kaki ya kalau untuk sebuah mobil, apakah karena ini mobil ini emang benar-benar buat off-road ya, dan gua 4x4 ini. Jadi ya bisa dibilang ya benar-benar dibikin panjang kali ya. Jadi biar nggak terlalu cepat mati apa gimana kali ya, biar ancang-ancangnya pas. Dan untuk pengaturan setir mobil ini ini tuasnya di sini. Tilt teleskopik walaupun agak berat. Dan dia wipernya sudah ada intermittent. Dia saklar sudah terintegrasi dengan fog lamp juga. Di sebelah kanannya ada tombol start stop, spion sudah ada mirror dan electric track. Dan dia ada pengatur kecahayaan lampu nih yang sebelah sini ya. Tuh. Dan di sininya ada power window yang auto posisi driver ya. Auto posisi driver. Dan di sininya dia ada lapisan kayak piano black, itu bagus ya, ada aksen silver di sini. Handle nya chrome. Dia untuk ini window lock doang ya. Door locknya di mana ya? Masa nggak ada door locknya sih? Berarti ini kalau mobil di jalan baru otomatis dia kunci ya, berarti ya nggak ada door locknya di sini. Masa kalau ada door locknya penting banget ya. Di bawahnya itu ada buat buka tangki bensin, walaupun mobil ini adalah mobil tangki sebelah kiri ya. Dan di bawahnya lagi itu ada buat buka kap mesin tuh di pojok. Nggak kelihatan ya. Aduh, tuh baru nongol. Dan untuk nih audio yang digunakan seperti ini ya. Dia menu-menunya. Nah, menu-menunya ada HDMI, bukan tuner sih. Navigasi, telepon ya. Seperti itu. Jadi ada iPod juga ya, dan USB semua, disk, CD semuanya ya udah istilahnya udah terhubung lah ya. Tuh, Bluetooth, aux. Zaman masih pakai kabel ya. Nih lubangnya di sini nih. Dan ini AC-nya posisinya lengkap, tapi memang dia belum dual zone ya untuk si Triton Athlete ini. Dan dia di sini ada lampu hazard ya, halus banget tekennya, jadi kita nggak perlu ke dalam-dalam nekennya. Dan dia ada power outlet 12 volt. Di sini dia polos hiasan aja. Di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan, ini nggak bisa kebuka ya, udah nggak bisa kebuka, jadi udah fix paten. Dah untuk transmisinya 5 speed ya, manual tapi 5 speed, nggak 6 speed. Harusnya ini kalau 5 speed ini lebih bagus lagi seharusnya. Dan juga di sini dia ada buat ini tuas penggeraknya ya, ini 4x4-nya ya. Nih buat yang lebih dalam lagi. Nah, ini yang buat lebih ini ya, lebih apa? Lebih ekstrim lagi ya kalau buat nanjak-nanjak ya. Kalau untuk mobil ini kan emang 4x4 ya. Tapi emang kalau giniin transmisi ini harus sambil berhenti, nggak boleh ambil jalan. Dan juga di sini dia ada handbrake model tarik, cup holder 2, ini tempat penyimpanan kecil ya tepatnya. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan, dan ini ada tempat penyimpanan lagi di bawahnya. Ini harusnya bisa digeser tapi nggak bisa digeser. Dia untuk ininya
Bangkunya bangku juga edisi khusus ya, atlet, tulisan atletnya tuh. Jadi benar-benar menandakan mobil ini emang sangat serius ya untuk sebuah double cabin lah dari Mitsubishi ini. Seat belt sudah high adjuster. Ini bagus ya, headrest terpisah, bisa naik turun, dan ada hand grip juga, boleh retract. Sun visor ada kacanya ya, tapi belum ada lampunya ya. Dan di sini dia ada tempat kacamata. Spion tengah sudah dynamic view pastinya, dan juga di sini ada lampu baca ya. Dan si sebelah kanan nggak ada kaca sama sekali ya, cuma cup holder tok. Tapi memang sih, ini jujur sih asli nih, ngeliat Triton ini bagus banget ya. Apalagi di sini juga, ini soft opening loh bukanya loh. Double cabin yang paling mewah nih. Nggak tahu Hilux seperti apa ya. Kalau Navara soalnya nggak seperti itu. Berarti kan double cabin di channel Ilham FT Auto tuh baru awalnya tuh Navara ya. Habis Navara baru ini si Triton Athlete ini ya. Jadi kapan-kapan kali ada yang mau minjemin Ford Ranger, Hilux, D-Max, sama apa ya, Colorado ya. Iya Colorado bener. Kalau Colorado itu boleh aja DM atau enggak email ya ke Ilham FT Auto ya. Jadi yang mau di review mobil ya, di antara mobil-mobil itu ya, mobil double cabin yang basicnya akhirnya menjadi mobil SUV ya. Tapi khusus Jabodetabek aja ya, karena jujur saya ketinggalan di Jakarta, jadi nggak bisa jauh-jauh sampai keluar kota ya. Oke, habis ini kita langsung pindah ke baris kedua yuk, atau di baris di bagian belakangnya nih. Duduknya enak nggak sih? Oke, sekarang kita di bagian baris keduanya nih, si Triton Athlete. Jujur, dia kalau naik ke belakang sini, ini kalau yang tingginya nggak kayak saya, nggak ada pegangan, ini jujur ribet banget. Dan dia sini ada cup holder doang tok, karena memang tempatnya udah sempit banget ya. Tempatnya sempit banget, dan ini bangkunya memang bisa dilipat ke bagian depan ya, seperti ini. Ke bagian depan ya, seperti ini. Nah, tapi dia memang udah benar-benar paling mentok ya, karena ya ini kan udah mentok ke ke kabin belakangnya ya. Ya gimana mau bisa sampai rebah ya. Jadi kalau memang duduknya nggak nyaman ya wajar. Namanya juga istilahnya kan mobil, istilahnya ini mobil buat pertambangan ya, bukan buat mobil gaya gitu ya. Dan jalannya juga jalan yang ekstrim. Tapi dia kacanya bagus, ada defoggernya ya. Nah, di mobil pickup tapi nggak ada. Ya iyalah, mobil pickup kadang-kadang nggak ada yang AC-nya. Dan dia ada pelindung kacanya tuh, jadi kacanya tetap terlindungi oleh besi-besi itu. Dan di sini ada armrest ya. Ada cup holdernya 2 buah. Dan juga dia seat beltnya juga lengkap ya, 2.3 deh ini buat yang duduk tengah. Tapi yang duduk tengah memang nggak dapat headrest sih. Dan dia di sini ada hand grip model retract. Dia di situ ada sun visor ya. Sun visor. Set pocket ya. Tuh. Dia tapi di sini polos ya, dan ada gardannya ya. Iyalah. Namanya juga 4x4. Kalau nggak jadi 4x4 kan jadi 4x2. Iya kan? Oke. Kayaknya kita udah bahas semua ya, dari depan belakang semuanya ya, kita bahas. Ya itu, kalau kalian ada punya mobil seperti Toyota Hilux, Mitsubishi Strada yang sebelumnya Triton ini, D-Max, Ford Ranger, dan Ford Colorado, bisa langsung email aja ke saya atau DM Instagram saya di @ilhamftautoid ya. Jadi kalian bisa langsung bilang kalau mobilnya mau dibikin video sama saya, tapi khusus Jabodetabek ya. Ingat, Jabodetabek. Oke? Kita langsung keluar aja, kita langsung closing habis. Bagi kalian yang mau lihat langsung mobil ini, yang bisa dibilang ini walaupun mobil second tapi ini rasa kayak rasa baru gitu ya. Bentuk dari semuanya masih benar-benar masih original semua. Kalian bisa langsung datang aja ke daerah Cinere ya. Tempatnya di Bendi 21 Cinere. Depok ya. Cinere itu Depok, bukan Tangsel, bukan Jakarta ya, Depok. Jadi memang mobil ini bisa dibilang nih cukup antik ya, tapi dengan nama Triton Strada dihilangin, dengan langsung pakai nama Triton gini, namanya lebih gagah, lebih mewah gitu ya, lebih bagus jadinya kan. Apalagi dia bisa dibilang ini adalah atlet gitu, jadi benar-benar kayak seolah-olah mobil ini emang buat orang yang hobinya olahraga gitu ya. Jadi ya cukup oke lah ya, dengan warna dual tone yang menurut saya ini memang agak bagus ya, benar-benar bagus. Keren sih emang si Triton Athlete ini ya. Oke, jangan lupa
klik like video saya ini dan jangan lupa subscribe juga channel saya Ilham FT Auto ini. Dan bagikan juga video saya ini di grup WA kalian ya, atau sosial media kalian. Oke? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan walaupun kita udah boleh bebas lepas masker, tapi tetap kita harus tetap jaga protokol kesehatan kita. Maksudnya jaga jarak lah, lebih penting ya. Oke? Terima kasih telah menonton.